Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali naltaqi bikum fi hadzal majlis, majlisun fi mudarasati kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah al-Juz' Ats-Tsani. Kita berjumpa kembali di majlis ini mempelajari kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Ad-Darsul Awwal, pelajaran yang pertama dari kitab ini, di mana kemarin kita sudah membaca hiwar yang ada pada dars, dan kemudian sudah kita jelaskan tentang kaidah nahwu yang ada pada dars tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca tamarin. Kita membaca tamarin. Taib. Di sini di pelajaran yang pertama ini Ad-Darsul Awwal ada beberapa tamarin yang akan kita baca, dan tentunya kita meminta kepada ikhwah sekalian untuk mengerjakan tamarin ini. At-tamrinul awwal, latihan yang pertama, perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Jadi ajib ini adalah fi'il amr. Dari kata ajaba yujibu ajib, artinya jawablah. An ini huruf jar, al-as'ilati, al-as'ilah ini jamak dari su'al. Jamak dari su'alun. Al-as'ilah, al-atiyati ini na'at untuk al-as'ilah. Taib. As-su'alul awwal, at-tamrin yang pertama ini tentunya jawabannya berkaitan dengan hiwar yang ada pada hiwar. As-su'alul awwal, min aina Hashimun, dari manakah Hashim berasal? Ats-tsani, ayuhibbuhul mudarrisu, yang kedua, apakah Pak Guru mencintainya? Ats-tsalits, min aina sa'atuhu, dari manakah jam tangannya? Ar-rabi, bikam hiya, berapakah harganya ia? Jadi berapa harga jam tangan tersebut? Al-khamisu, kam akhon lahu, berapa saudara laki-laki yang ia miliki? As-sadis, kam ukhtan lahu, berapa saudara perempuan yang ia miliki? As-sabi, aina akhwatuhu, di manakah saudari-saudarinya? Ini at-tamrin awal, silakan nanti dijawab dan ditulis di kitabnya. Kemudian kita lanjutkan dengan halaman yang selanjutnya, at-tamrin ats-tsani. At-tamrin ats-tsani, perintahnya adalah do hadhil alamata amamal jumalis sahihati wa hadhil alamata amamal jumalil lati laysat sahihatan. Do, letakkanlah. Jadi ini fi'il amr dari kata wada'a yada'u, do. Letakkanlah hadhil alamata, tanda ini, yakni alamat as-shawab atau alamat as-sahih, tanda checklist, amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar, wa hadhil alamata yakni alamat al-khata, dan tanda ini tanda silang, amamal jumalil lati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Dan at-tamrin ats-tsani ini masih berkaitan dengan ad-dars hiwar, ya.
Jadi di sini ada kalimat yang benar, maka kita diminta untuk memberikan tanda checklist, dan kalimat yang salah, tidak benar, kita diminta untuk memberikan tanda silang. Silakan dikerjakan, dibaca kemudian dikerjakan sesuai dengan apa yang ada pada hiwar. Al-awwalu Hasimun talibun kasalanu. Ini ada bagian hamzah dan bagian ba. Bagian hamzah Hashimun talibun kasalanu. Bagian ba Hashimun talibun mujtahidun. Ini mana yang benar dan mana yang salah? Yang benar diberikan tanda checklist, yang benar diberikan tanda silang. Atsani sa'atuhu rakhisatun. Alba sa'atuhu ghaliyatun. Atsalitsu sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Jam tangannya seharga 1.000 rupiah. Ba sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Jam tangannya seharga 100 rupiah. Arabi akhwatuhu bil madinatil munawwarati. Saudari-saudarinya berada di kota Madinah Munawwarah. Yang ba akhwatuhu bil hindi. Saudari-saudarinya ada di India. Jadi untuk at-tamrin ats-tsani silakan dikerjakan, ditulis di buku masing-masing. Kemudian at-tamrin ats-tsalits. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ini juga merupakan fi'il amr dari ta'ammala yata'ammalu ta'ammal. Perhatikan ma yali. Apa yang berikut ini. Nah, ini adalah pada at-tamrin ats-tsalits, ini merupakan penjelasan dari kaidah yang ada pada pelajaran pada hiwar, di mana kita mempelajari tentang inna wa akhwatuha, ya, di mana inna ini bersambung atau setelahnya adalah isim inna yang dalam bentuk dhamir. Perhatikan di sini, inna ditambah huwa maka menjadi innahu. Kemudian inna ditambah hum maka menjadi innahum. Inna ditambah hiya maka menjadi innaha. Inna ditambah hunna maka menjadi innahunna. Inna ditambah anta maka menjadi innaka. Inna ditambah antum maka menjadi innakum. Inna ditambah anti maka menjadi innaki. Inna ditambah antunna maka menjadi innakunna. Inna ditambah ana, ini bisa dua dalam keadaan, bisa innani, bisa juga inni. Innani bisa juga inni, ya. Adapun innani, ini inna dengan ana, namun sebelum dhamir ya mutakallim ini ditambahkan nun yang disebut dengan nun wiqayah. Ditambahkan nun wiqayah, ya, fungsinya tujuannya adalah agar harokat huruf sebelumnya itu tidak berubah, atau huruf nun di sini tidak berubah, agar tetap fathah menjadi inna ni. Atau juga dengan inni tanpa nun wiqayah, namun konsekuensinya adalah harokat pada huruf nun dari fathah berubah menjadi kasrah limunasabati ya'il mutakallim, untuk menyesuaikan ya mutakallim yang sukun, maka menjadi kasrah inni. Intinya boleh innani atau inni. Inna ditambah dengan dhamir nahnu maka menjadi innana atau inna, ya. Innana itu inna ditambah nahnu namun ditambahkan nun wiqayah, innana atau inna. Jadi perhatikan di sini pada at-tamrin ats-tsalits. Di sini kita mempelajari sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di sini yaitu isim inna bisa dalam bentuk isim zahir atau juga dalam bentuk dhamir, ya, dalam bentuk dhamir. Maka apabila ya dhamir atau isim inna itu dalam bentuk dhamir, maka mengharuskan bentuknya adalah dhamir muttasil. Innahu ini asalnya inna,
ya dengan huwa. Jadi innahu. Maka tidak boleh kita mengatakan inna huwa, tetapi harus innahu, ya. Begitu juga inna, ya, innaha asalnya adalah inna dengan hiya, dhamir hiya. Namun ketika bersambung dengan inna, maka dhamirnya berubah menjadi ha, jadi innaha. Maka tidak boleh kita mengatakan inna hiya. Begitu juga innaka. Dhamir ka ini asalnya adalah anta. Jadi innaka adalah inna dengan anta. Ya, namun ketika disambung dengan inna, dhamir anta ini maka menjadi innaka, jadi dhamir muttasil. Dan tidak boleh kita mengatakan inna anta, misalnya inna anta mujtahidun, tidak boleh, ya. Tidak pernah diucapkan oleh orang Arab, tetapi harus innaka mujtahidun. Begitu juga innakum, ini asalnya adalah inna dengan antum, maka menjadi innakum. Tidak boleh kita mengatakan inna antum, ya, inna antum mujtahiduna, tidak, ya, tetapi harus innakum mujtahiduna. Begitu juga innaki, ini inna dengan anti, maka menjadi innaki, ya. Kemudian inna antunna menjadi innakunna. Kemudian inna dengan ana menjadi innani atau inni. Inna dengan nahnu maka menjadi innana dan inna. Tapi meskipun di sini tidak disebutkan khabar innanya, tetapi di sini adalah perubahan dhamir munfasil yang bersambung dengan inna, maka dia menjadi dhamir muttasil. Kemudian at-tamrin rabi. Kita beranjak kepada at-tamrin rabi. Perintahnya di sini adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada kalimat-kalimat yang berikut. Sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya inna itu tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Fatansibu al-mubtada wa tarfa'ul khabar, ya. Jadi inna itu huruf-huruf yang masuk ke dalam mubtada dan khabar, dia menasabkan mubtada dan merafakan khabar. Fatusamma ismaha wa tusamma khabaraha, menjadikan mubtada itu sebagai isim inna dan khabarnya sebagai khabar inna. Jadi di sini kalimatnya sejumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar mubtada, kemudian, ya, kita diminta untuk memasukkan inna. Contohnya al-awwalu huwa tajirun. Masukkan inna maka menjadi innahu tajirun. Ats-tsalitsu hum minal ya atsani. Kedua dulu. Atsani ana talibun. Ya, silakan nanti diisi. Ats-tsalitsu hum minal yabani. Ar-rabi'u antum abkiya'u. Masukkan inna. Al-khamisu hiya mutazawwijatun. As-sadisu nahnu muslimuna. As-sabi'u antunna mujtahidatun. As-thaminu hunna muslimatun. At-tasi'u anta rajulun ghaniyun. Al-ashiru anti dzakiyatun. Jadi silakan nanti diisi dan perhatikan seperti kaidah yang ada pada at-tamrin as-salis, bahwasanya dhamir-dhamir munfasil, ya. Di sini latihan yang keempat ini mubtadanya dalam bentuk dhamir bersambung dengan inna, maka dhamirnya berubah menjadi dhamir muttasil. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan halaman yang ke-8. Di sini at-tamrin al-khamis. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh yang berikut. Di sini ada 3 contoh kalimat, di mana bagian yang pertama kalimatnya adalah mubtada dan khabar. Kemudian bagian yang kedua di sebelah kirinya ini, ya, mubtada dan khabar pemasukan inna, sehingga berubah hukumnya. Al-awwalu ad-darsu jadidun, al-mudarrisu jadidun. Afan ini
karena tidak begitu jelas di laptop ana. Al-mudarrisu jadidun. Masukkan inna menjadi innal mudarrisa jadidun. Jadi al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi al-mudarris ini adalah mubtada yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah pada akhirnya. Jadidun khabarul mubtada'i marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Masukkan inna menjadi innal mudarrisa jadidun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-mudarrisa ismu inna mansubun. Perhatikan di sini setelah kemasukan inna, maka al-mudarrisu yang awalnya dia marfu maka menjadi mansub. Innal mudarrisa, maka al-mudarrisa ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi al-mudarrisa ini adalah isim inna yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah pada akhirnya. Jadidun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadidun ini khabar inna marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah pada akhirnya. Kemudian atsani, kalimat yang kedua, atsani Fatimatu tabibatun. Fatimah seorang dokter. Jadi ini jumlah ismiyah, Fatimatu mubtada yang marfu, tabibatun khabarul mubtada marfu. Thumma adkhil inna. Fasaratil jumlah inna Fatimata tabibatun. Sehingga kalimatnya menjadi inna Fatimata tabibatun. Ya, Fatimata ini isim inna mansubun, tabibatun khabaru inna marfu'un. Kemudian asalisu hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mubtada'un marfu'un, mutazawwijun khabarul mubtada'i marfu'un. Adkhil inna fasaratil jumlah inna hamidan mutazawwijun. Ketika kemasukan inna maka kalimatnya berubah. Jadi inna hamidan mutazawwijun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Hamidan ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Mutazawwijun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tayyib, insyaallah faham tentang i'rab mubtada dan khabar dan juga isim inna dan khabar inna. Karena ini sudah mubtada dan khabar sudah kita pelajari pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-juz' al-awwal. Kemudian at-tamrinus sadisu adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadbit awakhiral kalimati. Masukkan inna pada kalimat-kalimat yang berikut dan berikan harokat pada akhir-akhir kata-kata. Di sini ada jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar dan kita diminta untuk menambahkan inna, ya, memasukkan inna. Dan perhatikan bahwasanya setelah inna itu adalah isim inna dan hukumnya adalah mansub. Tanda nasabnya fathah. Baik. Al-awwalu ad-darsu sa'bun. Atsani as-sayyaratu jamilatun. Ats-tsalitsu al-Qur'anu kitabullah. Ar-rabi'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Al-khamisu aminatu talibatun. As-sadisu al-lughatul arabiyyatu sahlatun. As-sabi'u hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Ats-thaminu bilalun ghaniyun. At-tasi'u al-mudarrisu fil fasli. Al-ashiru al-ma'u baridun. Kemudian di bawah latihan ini, di bawah at-tamrin as-sadis ada keterangan yang berkaitan dengan jumlah ismiyah mubtada dan khabar, kemudian kemasukan inna sehingga menjadi isim inna dan khabar inna. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu ini al-mubtada'u sebagai mubtada, jamilatun sebagai al-khabar atau khabarul mubtada, atau lengkapnya adalah as-sayyaratu
mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jamilatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Inna sayyarata jamilatun. Inna harfu tawkidin wa nasbin. As-sayyarata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jamilatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Atau simpelnya ya, as-sayyarata ini ism inna mansub, jamilatun khabar inna marfu'. Kemudian kita lanjutkan dengan at-tamrin as-sabi'. Di sini perintahnya ta'ammalil mithalaini, perhatikan dua contoh yang berikut. Tsumma kawwin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Kemudian kawwin jumalan, bentuklah kalimat-kalimat seperti keduanya, seperti kedua contoh dari kata-kata yang berikut. Al-mithalul awwal, aminal hindi anta ammin Pakistana. Al-mithalul tsani, atabibun anta am muhandisun. Jadi kita diminta untuk membuat kalimat pertanyaan, ya. Kalimat pertanyaan seperti dalam dua contoh ini. Di sini ada kata anta mujtahidun kaslanu, ya. Silakan dibuat seperti contoh. Ya. Kemudian halaman selanjutnya pada at-tamrin as-sabi' ini sampai dengan 10. Ya, nomor silakan dikerjakan di rumah, kemudian dibaca dan nanti tentunya dikirimkan, di upload di grup ya, untuk rekaman bacaannya dan juga ya, atau juga tulisannya ya. Taib. Kemudian at-tamrin tsamin ta'ammalil amtsilatal atiyata lidzu. Perhatikan contoh-contoh yang berikut untuk dzu ya. Dahulu sudah pernah kita pelajari yang berkaitan dengan kata dzu, bahwasanya dzu ini adalah salah satu di antara asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu ada 5. Yang pertama adalah abun, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, kemudian yang keempat famun, dan yang kelima adalah dzu. Ya, dan dzu ini maknanya adalah sahib atau pemilik atau yang memiliki. Dan dia wajib mudhaf, artinya harus datang setelahnya mudhaf ilaih, ya, harus datang setelahnya mudhafun ilaihi majrur. Ya. Kita baca ar-raqam al-awwal, mudiruna dzu qamatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki postur yang tinggi. Dzu memiliki qamatin, postur, tawilatin yang tinggi. Atsani hadad daftaru dzu gharaqin musattarin. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergambar. Dzu waraqin, memiliki waraqin, kertas yang bergaris, yang bergaris, musattarin, bergaris. Kemudian atsalitsu Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Arabi hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Baju kemeja ini memiliki lengan yang pendek dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Al-khamisu al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kompleks perumahan kami memiliki menara satu atau memiliki satu menara. Jadi kita pelajari tentang salah satu kata di dalam bahasa Arab yang sering digunakan adalah kata dzu yang artinya sahib, memiliki, dan dia harus mudhaf. Ya, datang setelahnya mudhaf ilaih, datang setelahnya kata, ya.
yaitu mudhaf ilaih, dan hukumnya adalah majrur. Dan di dalam kalimat-kalimat ini kita ketahui dhu ini ya dalam keadaan marfu dan tanda rafa'nya waw. Marfu dan tanda rafa'nya waw karena dia asmaul khamsah. Ya, kalau mansub nanti dalam keadaan mansub maka tanda nasabnya alif. Kemudian ya, apabila majrur maka tanda jarnya adalah ya, yang syaratnya ada beberapa syarat dari asmaul khamsah, yang di i'rab marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Yang salah satu di antara syaratnya adalah dia harus dalam bentuk mudhaf, yang datang setelahnya mudhaf ilaih. Kemudian at-tamrin at-tasi, latihan yang ke-9, iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh. Thumma hawwilil jumlatal atiyata, kemudian rubahlah kalimat yang berikut mithlaha, seperti contoh. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, hadat talibu dzu khuluqin. Hadat talibu dzu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak yang baik. Di sini kata dzu diberikan garis bawah. Ya. Kemudian alba, haula'it tullabu dzu khuluqin. Para siswa ini memiliki akhlak yang baik. Jadi di sini ya, apabila jadi hadza talibu dzu khuluqin, dzu ini sebagai khabar untuk hadza ya. Dan dzu ini adalah mufrad mudzakkar. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa apabila mubtada'nya mufrad maka khabarnya juga harus mufrad. Apabila mubtada'nya mudzakkar maka khabarnya juga harus mudzakkar. Dan juga apabila mubtada'nya musanna, khabarnya musanna. Apabila mubtada'nya jama', khabarnya jama'. Apabila mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Dan apabila mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Maka pada bagian hamzah di sini hadza talibu dzu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak. Dzu ini ya, mufrad mudzakkar, dia sebagai khabar untuk hadza. Kemudian dirubah mubtadanya menjadi jama'. Haula'it tullabu, jama' mudzakkar. Haula'it tullabu dzu khuluqin. Para siswa ini memiliki akhlak yang baik. Jadi dzu jamaknya adalah dzu. Dzu itu mufrad mudzakkar, jamaknya adalah dzu ya. Jadi apabila memberikan khabar untuk mubtada yang jamak maka dengan dzu. Kemudian al-jim, contoh yang kedua yang muannas, mufrad muannas dan juga jamak muannas. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Siswi ini memiliki akhlak yang baik. Karena di sini mubtadanya muannas ya, mufrad muannas, maka khabarnya juga mufrad muannas dzatu. Ya. Dan dzatu ini adalah muannas dari kata dzu. Dzu muannasnya adalah dzatu. Tetapi perlu perhatikan bahwa dzatu ini bukan asmaul khamsah, bukan asmaul khamsah. Kemudian untuk jamak muannasnya haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Para siswi ini memiliki akhlak yang baik. Dzawatu ini jamak dari dzatu. Dzatu jamaknya adalah dzawatu. Kemudian silakan dikerjakan di sini ya. Ada 3 atau beberapa. Hanya ada 2 soal ya. Dan hadzal rajulu dzu malin katsirin, kemudian jadikan jamak. Ya, dijadikan mubtada'nya jamak sehingga khabarnya pun harus jamak. Kemudian yang ketiga, ini nomor 3, ini diharuskan muannas. Ya, ar-rajul diganti muannas. Muannasnya al-mar'atu. Jadi hadhil mar'atu. Maka dzu-nya juga berubah menjadi muannas seperti contoh.
Silakan dikerjakan. Kemudian pada halaman yang selanjutnya, pada at-tamrin al-ashir, kita diminta perintahnya di sini adkhil la'alla 'ala al-jumalil atiyati. Masukkan huruf la'alla, kata la'alla pada kalimat-kalimat yang berikut. Ilman, ketahuilah bi anna la'alla, bahwasanya kata la'alla min akhwati inna, termasuk saudarinya inna. Artinya apa? Kata la'alla ini memiliki amalan seperti amalan inna, yaitu dia masuk ke dalam mubtada dan khabar, kemudian menasabkan mubtada dan merafakan khabarnya dan menjadikan nama ya, menjadikan nama mubtada itu sebagai isim la'alla dan khabarnya sebagai khabar la'alla. Isim la'alla mansub dan khabar la'alla marfu. Huwa bi khairin, masukkan la'alla di depannya. Di depannya contohnya menjadi la'allahu bi khairin, mudah-mudahan dia dalam keadaan baik. Huwa bi khairin, ya, dia dalam keadaan baik. La'allahu bi khairin, dia mudah-mudahan dia dalam keadaan baik, dan seterusnya. At-tamrinul hadiya asyar, latihan yang ke-11, iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh yang berikut. Tsumma akmilil jumalal atiyata, kemudian lengkapilah kalimat-kalimat yang berikut biwad'i ghalin au ghaliyatun, dengan meletakkan kata ghalin, ya. Ghalin artinya mahal untuk mudzakkar, au ghaliyatun atau ghaliyatun, ya, untuk muannasnya, fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Kita baca dua contohnya. Yang pertama, al-hamzah, hadzal qalamu ghalin, asluhu ghaliyun. Pena ini mahal, jadi ghalin, ya, ini sebagai khabar untuk hadza, dan hadza mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar, ghalin. Asluhu ghaliyun, dan ghalin ini asal katanya adalah ghaliyun. Jadi dia termasuk isim manqus, ya. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya sukun, di sebelumnya berharokat kasrah. Dan isim manqus apabila dalam keadaan nakirah, maka huruf ya-nya dibuang dan digantikan dengan kasrah tain. Ghaliyun, ya, maka diganti menjadi ghalin. Ini apabila nakirah. Namun apabila dalam keadaan ma'rifah ada alif lamnya, maka ya-nya tetap muncul sehingga menjadi al-ghali, al-ghali. Baik. Kemudian al-ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun, ini untuk muannas, ya. Karena as-sa'ah atau mubtadanya hadhihi dia muannas, maka ghaliyatun khabarnya muannas. Kemudian silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4, ditulis di kitab, ya, kemudian nanti dibaca. Kemudian at-tamrin ats-tsaniya asyar, latihan yang ke-12, iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh yang berikut. Tsumma qra'il jumalal atiyata, kemudian bacalah kalimat-kalimat yang berikut. Ba'da dzalika uktubha, setelah itu tulislah dia ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha, bersama dengan menuliskan angka-angka bilangan yang ada di dalamnya, bil huruf, dengan huruf. Di sini ada dua contoh, dan ini berkaitan dengan kita mempelajari tentang al-a'dad atau angka-angka, yaitu bilangan 100, mi'atun, ya, dan juga alfun, 1000. Kita baca di sini ada angka 100 ditulis dengan angka, maka penulisan hurufnya dengan mi'atun. Mi'atun. Contohnya mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Jadi penulisannya di sini mi'atun, setelah mim ada alif. Ya, dan alifnya tidak dibaca. Cara membacanya adalah mi'atun. Di sini karena
dia sebagai mudhaf, maka kita baca mi'atu rajulin, mi'atum ra'atin. Mi'atu rajulin 100 laki-laki, mi'atum ra'atin 100 perempuan. 100 perempuan. Kemudian setelahnya alfun. Ini ada angka 1000, penulisan angka 1000 begini dalam bahasa Arab, dan dalam penulisan hurufnya alfun. Nah, di sini sebagai mudhaf, maka kita baca alfu rajulin, 1000 laki-laki, atau alfum ra'atin, 1000 perempuan. 1000 perempuan. Nah, di sini juga kita mempelajari yang berkaitan dengan a'dad atau al-adad 100 dan juga 1000 serta kelipatannya. Kemudian disertai dengan penyebutan ma'dudnya. Untuk adad mi'atun, alfun, ya, bilangan angka atau bilangan 100 dan kelipatannya, mi'atani, salatu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, thamanu mi'atin, tis'u mi'atin, alfu mi'atin, ya. Dan juga 1000 serta kelipatannya, maka ma'dudnya dalam bentuk mufrad majrur. Dalam bentuk mufrad majrur. Oleh karena itu, di sini kalimatnya mi'atu rajulin. Fa rajulin, ya, anggap saja ini sebagai ma'dud untuk kata mi'ah, dan dia sebagai mudhaf ilaih. Dan bentuknya dalam bentuk mufrad dan majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Dalam bentuk mufrad. Begitu juga mi'atum ra'atin dalam bentuk mufrad majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun bilangan 11 sampai dengan 99 yang kita pelajari, di mana ma'dudnya dalam bentuk mufrad mansub. Dalam bentuk mufrad mansub. Bilangan 3 sampai dengan 10 ma'dudnya ya dalam bentuk ya jamak majrur, dalam bentuk jamak majrur sebagai mudhaf ilaihi. Bilangan 100 dan kelipatannya dan juga 1000 serta kelipatannya, maka ma'dudnya dalam bentuk mufrad majrur sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian silakan dikerjakan. Hadza tilfazu bi alfi riyalin. Atsani indi alfu dolarin. Atsalitsu fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Rabi'u bikam hadhil haqibatu hiya bi mi'ati riyalin. Al-khamisu fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Jadi diminta untuk menulis adad bilangan-bilangan ini dengan huruf. Kemudian at-tamrin al-akhir. At-tamrin al-akhir, latihan yang terakhir itu at-tamrin ats-tsalitsah asyar, kawwin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Bentuklah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata yang berikut. Nah, latihan ini kita diminta untuk membuat jumlah kalimat dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Dan kita sudah pernah pelajari tentang bahasa al-jumlah nau'ani. Bahasa kalimat itu ada dua, jumlatun ismiyah wa jumlatun fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silakan nanti ini dibuat kalimat baik dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan paling mudah adalah dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadikan saja ini sebagai khobar bagi mubtada. Jadi antum datangkan mubtada, kemudian jadikan kata-kata di sini sebagai khobarnya. Kemudian ditulis ya di dalam kurrasah, dalam kurrasah antum. Kemudian nanti difoto dan diupload ke grup. Al-kalimatul jadidatu, pembahasan yang terakhir dari ad-darsul awal ini
adalah al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ini adalah kosakata ya atau mufradat yang baru yang kita pelajari di dalam ad-darsu al-awwal. Di antaranya adalah dzakiyun, artinya cerdas. Jamaknya adkiya'u. Adkiya'u ini jamak taksir. Kemudian ghabiyun, artinya bodoh. Jamaknya adbiya'u. Kemudian khuluqun, artinya perilaku atau akhlak. Jamaknya akhlaqun. Akhlak yang baik. Kemudian mi'atun, artinya 100. Alfun, 1000. Rubiyatun, jamaknya rubiyatun. Rubiyatun, artinya bisa rupiah, mata uang Indonesia, atau juga artinya rupiah, mata uang India. Mutazawwijun. Mutazawwijun artinya adalah lelaki yang sudah menikah. Itu mutazawwijun. Kalau wanita yang sudah menikah, tinggal ditambahkan tak marbuto di akhirnya menjadi mutazawwijatun. Kemudian azabun, jamaknya azabun. Azabun artinya ya, adalah bujang, belum menikah. Yahudiyun, seorang Yahudi, laki-laki Yahudi, jamaknya adalah yahudun. Mu'jamun, jamaknya ma'ajimu. Mu'jamun artinya kamus. Dolarun, jamaknya dolaratun, artinya mata uang dolar. Sofhatun, jamaknya sofhatun. Sofhatun artinya adalah halaman, sofhah. Najihun, jamaknya najihuna, artinya berhasil atau artinya sukses. Najih, berhasil atau sukses. Ghalin artinya mahal. Ini untuk mudzakarnya. Ghalin artinya mahal. Adapun muannas adalah ghaliyatun. Ghaliyatun. Kemudian kummun, jamaknya akmamun. Artinya adalah lengan baju. Kummun jamaknya akmamun, lengan baju. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah taala, sudah selesai dari pembahasan tamarin yang ada pada ad-darsul al-awwal. Nanti silakan dikerjakan di kitab antum ya, dan juga di kurasah. Kemudian setelah itu dibaca, kemudian nanti difoto dan diupload ke grup agar nanti bisa kita koreksi. Begitu juga diharapkan pada ikhwas sekalian dan ikhwas sekalian untuk dibaca dengan rekaman dan diupload ya. Sehingga di sini kita sambil latihan membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam pelajaran ini. Mungkin itu saja kita cukupkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.